Barang siapa yang tidak ma'rifat kepada Allah di dalam dunia ini, dia tidak akan bisa melihat Allah di akhirat. Bila 10 makam ini kada dijalani satu persatu, maka dia kada akan dapat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil muta'ali ay yakuna lahu himmatun 'aliyah wa hiya ma'rifatullah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali, bahwa adalah dia mempunyai keinginan yang tinggi, selera yang tinggi. Bila kita percaya bahwa Allah itu maha tinggi, maka kita pun mestinya punya keinginan yang maha tinggi juga. Keinginan yang tinggi itu apa? Wahia ma'rifatullah, itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita nih ada dalam hati hendak ma'rifat kepada Allah, berarti kita punya keinginan yang maha tinggi. Berarti itu merupakan buah daripada keimanan dengan nama Allah Al-Muta'ali. Kalau kita ingin surga, itu masih keinginan yang rendah. Kita beribadah supaya dapat surga, itu keinginan yang rendah. Apalagi kita beribadah dan supaya dapat sanjungan pujian manusia, makinnya rendah lagi. Kalau kita yang tinggi bahwa kita beribadah kepada Allah itu adalah usaha untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hanya ngarannya himmah yang tinggi. Para muhibbin rahimakumullah, Imamul Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa kullu man lam ya'rifillah fid dunya lam yarallah fil akhirah. Barang siapa yang tidak ma'rifat kepada Allah di dalam dunia ini, dia tidak akan bisa melihat Allah di akhirat, walaupun masuk ke dalam surga. Karena syafaat Nabi, karena syafaat para aulia, syafaat para ulama, masuk ke surga. Tapi orang ini dalam dunia kadang ma'rifat kepada Allah, maka dia di surga kadang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man lam ya'rifillah fid dunya fala yarallah fil akhirah. Wa kullu man lam yajid lazzatal ma'rifah fid dunya fala yajidu lazzatan nazar fil akhirah. Orang yang di dalam dunia tidak sempat merasai lezatnya ma'rifat kepada Allah, maka di akhirat pun dia nantinya kada akan mendapati lezatnya memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan orang-orang surga itu diriwayatkan hanya satu keinginannya, apa? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apapun orang surga itu menikmati hidangan yang disediakan Allah. Kayak apapun orang surga itu menikmati kebahagiaan yang diberikan Allah. Begitu Allah bertajalli, mereka melihat kepada zat Allah, semua kenikmatan itu hilang. Kenapa? Karena mendapat kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang dalam dunia ini kadang mengenal Allah, di akhirat kadang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya itu kita mesti ada punya keinginan. Keinginan yang tinggi. Yang tinggi itu apa? Ma'rifatullah. Kita ingin masuk surga, itu masih keinginan yang rendah. Kita ingin mati husnul khatimah, itu masih keinginan yang rendah. Kita supaya selamat daripada neraka, itu keinginan yang rendah. Tapi kalau kita punya himmah, punya keinginan hendak ma'rifat kepada Allah, nah ini hanya disebut keinginan yang tinggi, himmatul aliyah. Para muhibbin rahimakumullah, Ujar Imam Ghazali mengatakan, orang-orang yang punya keinginan hendak ma'rifat kepada Allah, itulah orang-orang yang disebut jantan. Artinya laki-laki yang jantan. Karena hanya laki-laki yang jantan itulah yang ada minat hendak kawin.
Orang yang kada punya keinginan untuk mengenal Allah dalam dunia, itu laki-laki yang imputin. Orang imputin kada ada kepingin hendak kawin, kada ada. Paling makan makanan yang nyamannya pikirannya. Untuk kawin tuh kada ada. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa seseorang yang dalam hatinya kada ada minat, kada ada ingin untuk mengenal Allah, itu orang imputin. Inin bahasa Arabnya. Nah, jadi apabila dalam hati kita selama ini belum ada pernah terlintas hendak mengenal Allah, maksudnya hendak merasakan kayak apa lezatnya orang yang kenal Allah, belum pernah terlintas di hati kita, maka mulai saat ini, nah, kita masukkan ke dalam hati kita keinginan ini, bahwa kita sebelum mati mau kada mau, niat kita, keinginan kita makrifat kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Habib Al-Allamah Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan, dan seringkali kita sampaikan kepada para muhibbin, bahwa orang yang ingin makrifat kepada Allah itu orang-orang yang mau memahami, mau mempelajari, mau menerapkan dalam dirinya 10 kedudukan, 10 makam. Bila 10 makam ini kada dijalani satu persatu, maka dia kada akan dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teori ma'rifah yang dipakai oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Nah, jadi bila mana kita sekarang ini ada niat, ada keinginan untuk ma'rifatullah sebelum mati, maka 10 ini mau kada mau mesti kita lakukan, satu demi satu, satu demi satu. Kalau kita hendak ma'rifat kepada Allah, tapi kita kada ada gerakan untuk memulai melakukan 10 perkara ini, itu ngarannya angan-angan. Ngarannya angan-angan, bukan keinginan. Orang yang ingin ke pasar itu pasti melangkahkan kakinya ke pasar. Nah, kalau kita ingin ma'rifat kepada Allah, kita mesti melangkahkan kaki kita untuk menaiki satu demi satu makam yang mesti dilalui, tempat yang mesti dilalui. Oleh beliau disebutkan yang pertama yang mesti kita lalui, tobat. Ini pokok dasar. Bangunan ibadah nang kada dimulai dengan tobat, seperti kita membangun bangunan di tengah laut atau di atas lumpur. Tobat ini pondasi amal, pondasi ibadah. Makanya anak sembahyang suruh berwudu. Wudu adalah merupakan tobat. Jadi tobat yang pertama. Kalau hendak ma'rifat kepada Allah, tobat. Tobat daripada ghibah, tobat daripada berkata nang haram, tobat daripada memandang nang haram, tobat daripada makan minum yang haram. Jadi semua hal yang diharamkan oleh Allah kita tobat. Nah, ini mudah pertama. Manusia kada bisa lepas daripada dosa, baik sengaja atau kada sengaja. Apalagi kita bergaul, apalagi kita berusaha, hidup di pasar, maginnya kada bisa lepas daripada dosa. Nah, tapi ada tobat. Kita lakukan tobat pagi, sore, habis sembahyang 5 waktu, tobat. Sehingga hati kita, diri kita ini kada ada terkait dengan satu dosa jua pun. Nah, sore, petang kita tobat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan sejak pagi hari. Habis subuh kita tobat kalau ada dosa yang dilakukan pada malam hari tadi. Nah, diri kita bersih. Nah, ini modal untuk orang ma'rifat kepada Allah. Tobat dulu. Ujar beliau mengatakan lagi, orang yang benar-benar tobat kepada Allah akan diberi Allah hadiah. Hadiahnya apa? Mahabbatullah, kecintaan Allah. Nah, kalau kita ini bujur-bujur tobat kepada Allah, Allah mencintai kita. Allah mencintai kita.
Kalau Allah mencintai kita, apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah dari orang yang dicintainya. Kita menyambati orang, gibah. Tuntung gibah, sembahyang. Allah ada menerima sembahyang. Allah menolak sembahyang. Kenapa? Karena ini sembahyang datangnya dari orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang kita walaupun pas-pasan, ibadah kita walaupun pas-pasan, tapi kalau kita dicintai Allah menjadi besar nilainya. Berapapun banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi kalau kita dimurkai oleh Allah, kada punya arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tobat. Yang kedua, ujar Sidin menyebutkan apalagi sudah tobat itu wara. Wara. Wara ini berhati-hati. Berhati-hati dalam seluruh aspek kehidupan. Berhati-hati berkata-kata, berhati-hati memakai pakaian, berhati-hati memandang, berhati-hati mendengar, berhati-hati bergaul, berhati-hati semua. Sehingga apa yang belum jelas hukumnya, halal haramnya ditinggalkan. Nah, ini wara. Boleh kada aku ucapkan ini? Ragu-ragu, kada usah diucapkan. Boleh kada aku pakai ini? Ragu-ragu, kada usah dipakai. Boleh kada aku makan ini? Ragu-ragu, kada usah dimakan. Itu wara. Nah, bila orang ini bisa wara sedemikian rupa, Allah beri dia hadiah. Hadiahnya apa? Asyauq ilallah. Ini orang akan rindu kepada Allah. Nah, rindu kepada Allah. Kada takutan lagi mati. Bahkan dia rindu kepada Allah. Hendak mendapatkan kerinduan kepada Allah, wara. Nah, ketiga, ujar beliau mengatakan kalau kita hendak ma'rifat, lalui dulu zuhud. Zuhud ini apa artinya? Lawanannya orang yang cinta dunia. Zuhud kadang mencintai dunia. Arti dunia apa? Yang melalaikan kita daripada zikrullah, mengingat Allah. Nah, kadang mencintai dunia. Mungkin dunia yang ada milik kita, dunia yang ada di tangan kita ini macam-macam. Ada yang membawa kita kepada ibadah. Nah, itu ayo sayangi. Ini ada dunia kita, yang ini seringkali membuat aku maksiat. Nah, ini mesti kita jauhkan. Ini dunia kita yang seringkali membuat lalai beribadah. Ini mesti dijauhkan. Nah, hanya tertinggal di sekitar kita dunia-dunia yang mendukung kita untuk ibadah. Selain pada itu ditinggalkan. Ini zuhud. Kalau zuhud ini mampu kita terapkan dalam diri kita, Allah beri kita sesuatu. Nah, apa? Khusyu'ul qalbi, khusyuknya hati. Sembahyang khusyuk, membaca Quran khusyuk, bersahabat khusyuk. Ini hanya mampu kalau kita zuhud. Kalau hubud dunia, kada kawa sembahyang khusyuk, kemana aja mengaji, jamin kada kawa. Orang hubud dunia, masih cinta dunia, masih kasih itu kamari mencari dunia, belajar sembahyang khusyuk, kada akan dapat. Kenapa? Karena khusyuk ini Allah berikan kepada orang yang zahid, orang-orang yang sudah zuhud kepada dunia. Nah, ini mudah. Jadi amun kita hendak ma'rifat kepada Allah, bagaimana tunggu butingan dilalui. Sebuting kita lalui, 2 buting kita lalui. Umur sudah tua, mati ingat duaannya. Nah, dihukumkan ma'rifat sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ruginya. Mulai tobat, wara, zuhud. Yang ketiga sabar, yang keempat sabar. Sabar menghadapi cobaan hidup yang datangnya langsung dari Allah, penyakit umpamanya. Sabar mengenai gangguan-gangguan atau hal-hal yang kada nyaman dari tetangga, daripada makhluk Allah, sabar. Sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, sabar. Sabar dalam menghadapi susahnya anak buah diatur, sabar. Nah, kalau kita diberi Allah, kalau kita sudah mantap di dalam kesabaran ini, Allah berikan kita al-unsu billah. Kita merasa jinak dengan Allah. Merasa jinak.
Apapun musibah yang menimpa dirinya, dia sembunyikan hanya dia dan Allah yang Maha tahu. Dia kadang melaporkan musibah yang ada pada dirinya hanya kepada Allah. Nah, ini sabar. Kawa kadang mencurahkan isi hati kepada manusia, kawa. Ini hati ini sakit, tapi dicurahkan hanya kepada Allah. Ini sabar ngarannya. Kalau itu kemarin dikisahkan sudah kada sabar lagi itu. Nah, sabar. Kita sabar terus menerus. Kita akan jinak dengan Allah. Kita akan senang dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, yang kelima, fakir. Mesti fakir. Kita mesti berhajat hanya kepada Allah. Kepada selain Allah kada perlu. Ini hati kita. Harapanku apapun, aku hanya berhajat satu kepada Allah. Selain pada Allah, aku kada memerlukan siapa jua pun kecuali orang-orang yang disuruh Allah. Aku hanya berhajat kepada Allah, lain pada Allah kada. Nah, kalau kita kawa demikian, kita diberi Allah al-qurbu, kedekatan dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah. Kalau sudah kita bisa berhajat hanya kepada Allah. Macam kekanakan nang halus masih 1 tahun, dia hanya berhajat kepada ibunya. Nah, macam itu kita kepada Allah. Kita hanya berhajat kepada Allah. Kekanakan halus yang sedikit mama. Mamanya kada mau ninggalkan jauh. Mamanya kada mau ninggalkan jauh. Kenapa? Mencari mama kita nih. Nah, kayak itu juga orang yang dekat, yang pakir kepada Allah, hajatnya hanya kepada Allah, Allah kada akan meninggalkannya. Allah kada akan. Nah, al-qurbu, dekat dengan Allah. Yang keenam, syukur. Syukur. Ini mesti dilalui. Syukur nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Artinya apa? Tidak ada satu nikmat jua pun yang diberikan Allah kepadaku ku gunakan dalam hal maksiat. Ini syukur orangnya. Baik pakaian, baik kesehatan, baik kekuatan, baik penglihatan, pendengaran, keuangan, semuaan kadada pernah ku gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ini syukur. Orang nang bujur-bujur syukur ini diberi Allah nantinya haya, malu dengan Allah. Nah, malu lawan Allah. Ini kalau sudah kita bisa syukur kepada Allah, hanya diberinya malu itu. Malu kepada Allah. Yang ketujuh, khauf. Nah, khauf, takut. Ini takutnya hanya kepada Allah. Takut kepada Allah. Apapun nang dilarang Allah, ini kedua ini. Walaupun menguntungkan, walaupun menyenangkan, tapi Allah melarang, ini kedua ini lawan Tuhan, takut. Nah, kalau takut ini kita kawa menerapkan dalam diri kita, kita diberi Allah as-syukur. Sin buang, lain sin gana syukur, as-syukur. As-syukur ini apa? Semacam mabuk. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Tuhan yang berkisah tentang neraka, kita bergetar, menangis. Nah, ini tanda diberi Allah as-syukur. Melihat orang-orang yang maksiat, nah, bergetar awaknya, menangis, takutan. Ini as-syukur. Mendengar kisah-kisah tentang neraka, kisah-kisah azab Allah, dia bergetar, menangis. Nah, ini as-syukur. Itu diberikan Allah kepada kita kalau sudah kita bisa menerapkan takut yang benar-benar kepada Allah. Yang kedelapan, raja, mengharap. Hanya mengharapkan rahmat Allah. Hanya kadang mengharapkan disayangi si fulan, kadang mengharapkan dicintai si fulan, kadang mengharapkan diberi si fulan. Yang inya harapkan hanya adalah dari Allah. Nah, ini kalau sudah kita kau menerapkan demikian, kita diberi Allah al-wuslah. Nah, hubungan kada bisa berpisah lagi dengan Allah. Nah, al-wuslah. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian ujar beliau,
hanyar nang kedelapan tawakal. Mau kada mau orang hendak mengenal Allah mesti jalan tawakal dulu juga taliwati. Tawakal, berserah diri kepada Allah dalam segala urusan-urusan duniawi. Kalau sudah kita bujur-bujur dalam pandangan Allah, kita ini orang yang bertawakal kepadanya, kita diberi Allah fana. Nah, apa arti fana? Kita kadang melihat lagi sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngapa kejadian kita hanya melihat Allah. Ini sudah fana. Yang ke-10 ridha. Apapun yang diberikan Allah kepadanya, kada pernah sakit hati. Apapun yang Allah berikan kepadanya diterima dengan lapang dada. Ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau kau menerapkan ini, Allah beri dia yang paling tinggi adalah baka. Arti baka apa? Dia melihat sesuatu kada terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat saudaranya lawan Tuhan itu. Nah, kalau sudah kita bisa demikian, kita mati, kita di akhirat pasti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah dalam dunia. Malam yajidil ma'rifah fid dunya lam yarahu fil akhirah. Dalam dunia tidak ma'rifat kepada Allah, di surga kada akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Demikian perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah.